Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iroveldi. Kebetulan ini saya lagi santai-santai di sebuah pameran mobil-mobil tua. Dan juga saya sempatkan tadi sambil buka-buka media sosial, saya melihat berbagai statement-statement, postingan, pernyataan-pernyataan dari para netizen, rakyat kita. Pernyataan terutama yang urusan tentang perpolitikan. Wah, luar biasa. Pernyataan-pernyataannya semua sangat tajam, pedas. Ya, kalau boleh dikatakan ya agak sedikit kasar lah begitu kira-kira. Nah, ini yang saya lihat adanya fenomena pertarungan politik dan menyeret rakyat juga itu ikut membuat sebuah pernyataan. Saat ini ya kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia, di negeri kita, suka atau tidak suka nyata terlihat bahwa terjadinya pertarungan politik, pertentangan politik yang semakin memburuk, semakin memanas. Dan itu akhirnya menyebabkan terjadinya perpecahan kubu-kubu. Ada kubu pendukung pemerintah dan ada kubu yang boleh dikatakan kita anggap sebagai tidak pendukung pemerintah atau orang banyak bilang itu kubu penentang. Ya, semacam oposan lah begitulah kira-kira. Nah, dua kubu inilah yang ternyata terlihat terbentuk di negara kita saat ini. Dan pertentangan antar kubu ini pun juga diramaikan dengan pernyataan-pernyataan dari para politisi. Pernyataan para politisi pun juga ya luar biasa tajam, kasar kadang-kadang, dan bahkan kadang-kadang terdengarnya tidak enak di telinga, sangat tidak etis. Pertarungan politik para politisi ini pun dipertontonkan. Mereka sering membuat statement-statement di berbagai media, apa di televisi atau di media sosial. Dan ironisnya, pernyataan-pernyataan atau pertarungan politik ini menyeret rakyat juga ikut-ikutan membuat pernyataan-pernyataan. Rakyat pun ikut dalam kancah perpecahan ini, dalam perterangan ini. Rakyat juga ikut. Mereka juga banyak membuat pernyataan-pernyataan sama. Pernyataan seakan-akan rakyat ini pun seperti politisi juga. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Namun mungkin karena rakyat bukan politisi resmi, mereka tidak punya saluran secara resmi di mana membuat pernyataan-pernyataan. Ya, akhirnya rakyat ini saya lihat ramai di media sosial. Mereka menjadikan media sosial itu semacam ruang rapat besar lah begitulah kira-kira. Tidak ubahnya seperti gedung DPR, tapi ini di media sosial yang dilakukan oleh rakyat. Rakyat membuat berbagai pernyataan-pernyataan seakan-akan rakyat seperti politisi juga. Pernyataan yang terdengarnya ya cukup tajam, keras, ya sadis lah boleh katakan. Saya lihat ini di berbagai ya pernyataan yang saya lihat di media sosial. Rakyat juga melakukan berbagai kritik, ya mungkin tujuannya sebagai evaluasi. Tapi fatalnya adalah rakyat melakukan justifikasi atau penghakiman terhadap para pejabat-pejabat. Padahal harus kita akui, rakyat tidak memiliki data yang lengkap untuk menilai seorang pejabat. Siapapun itu pejabatnya, yang saat ini ya yang mungkin tidak dianggap pro atau pendukung atau yang tidak didukung, ya pasti membuat pernyataan-pernyataan terhadap pejabat tersebut yang bertentangan. Atau memang pejabat tersebut yang didukung oleh rakyat, yaitu rakyat membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya mendukung. Di dalam media sosial ini, saya lihat rakyat pun juga banyak melakukan kritik. Kritik dalam bentuk evaluasi. Menurut analisa saya, jika kritik berupa itu asumsi atau berupa perkiraan, itu sah-sah saja. Namun jika sudah justifikasi, seakan-akan menghakimi, seakan-akan pernyataan rakyat-rakyat itu adalah sebuah kebenaran, nah ini yang menurut saya rasanya tidak pas. Karena jelas rakyat atau kita atau ya para netizen itu melakukan penilaian tidak berdasarkan data. Kita tidak bisa membilang pejabat A itu benar, pejabat B itu salah atas dasar apa? Kita hanya bisa melihat dari sisi luar. Kita tidak bisa melihat secara detail karena apa? Kita tidak punya bahan untuk melakukan argumentasi yang kuat. Nah, itulah yang menurut saya sebaiknya sih kita hindarkan gitu loh. Ini saya baca seperti itu nih setiap hari nih. Jadi yang membuat pernyataan-pernyataan berdasarkan like or dislike, suka atau tidak suka. Jadi pernyataannya ya saya pikir kadang-kadang membuat pernyataan tidak berdasarkan data yang cukup. Dan yang paling fatalnya, jika rakyat membuat pernyataan-pernyataan yang menyalah-nyalahkan pejabat. Nah, itu menurut saya sih sebuah penghakiman. Kritik atau penilaian boleh-boleh saja,
Tapi jangan meyakini seakan-akan kritik atau penilaian kita itu benar. Kembali saya bilang tadi, kita sebagai rakyat, termasuk saya sendiri, tidak punya data yang cukup untuk melakukan judgment atau justifikasi terhadap seorang pejabat. Nah, kalau itu kita lakukan terus, ya fatal akibatnya buat kita. Dalam hal ini, konteks ini, saya hanya mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini resikonya sangat tinggi. Kita seperti berjudi dengan nasib. Bukan nasib negara kita, tapi nasib masa depan hidup kita pribadi. Kenapa saya bilang nasib kita? Atau kita berjudi dan beresiko tinggi? Jika kita mengatakan apa yang kita katakan tentang pejabat, tentang apa yang mereka lakukan, kita melakukan penilaian, jika yang kita lakukan itu atau kita katakan itu sebuah kebenaran, mungkin itu tidak masalah. Tapi jika itu menyimpang atau itu salah, apa yang kita sampaikan, kan beresiko tinggi. Apa resikonya? Yaitu rawan pada fitnah. Yang jelas yang namanya fitnah itu pertanggungjawabannya buat kita, terutama ya mungkin umat muslim. Pertanggungannya di akhirat nanti. Bagaimana kita membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya fitnah. Kenapa saya katakan itu sifatnya fitnah? Ya, karena kita belum tentu membuat pernyataan itu sebuah kebenaran. Apalagi pernyataan-pernyataan kita atau penghakiman kita terhadap pejabat itu tanpa dilandasi sebuah data yang lengkap. Jadi kita hanya berupa perkiraan-perkiraan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, perkiraan sih sah-sah saja. Tapi kalau sudah melakukan penghakiman, nah itu yang rawan. Ujung-ujungnya adalah fitnah, dan fitnah itu akan berakibat menjadi bahan buat kita pertanggungjawaban di akhirat. Jadi konteks saya dalam hal ini adalah saya bukan membicarakan tentang politik, saya bukan membicarakan tentang panasnya pertarungan politik di negeri kita saat ini, tapi mengingatkan saudara-saudara saya, rakyat, dan para netizen bahwa hati-hatilah kita menyampaikan sesuatu. Silahkan menyampaikan opini, silahkan menyampaikan kritikan, tapi ingat, jangan sampai kita menyampaikan kritikan yang ujungnya mengarah ke fitnah. Oke? Begitu saja kawan-kawan. Kita berharap politik kita saat ini, silahkan saja politik ini semakin memanas, tapi jangan menjadikan permusuhan, apalagi mengarah ke penyimpangan yang berupa fitnah. Oke, demikian kawan-kawan. Saya mau lanjut lagi lihat ini pergerakan para netizen di media sosial. Sekali lagi, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak. Semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu terus monitoring berbagai tayangan video yang saya sampaikan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.